Apakah yang akan menghadap Allah itu hanya yang gaib, ruh itu saja? Tidak. Komplit dengan jasad-jasadnya nanti akan ikut menghadap Allah. Mana dalilnya bahwa yang masuk surga itu jasad? Ada sebagian orang menganggap nanti yang masuk surga itu roh. Kalau masuk surga itu roh, saya tak mau masuk surga, karena berarti masuk surganya mimpi, jasad tidak ikut. Maka orang Islam meyakini sesuai dengan akidah dalam Islam, yang masuk surga itu jasad beserta dengan roh. Mana buktinya? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Anhar, sungai. Sungai-sungai mengalir. Yang dimaksud dengan sungai mengalir adalah air, gemerici air, kaki terkena ke air. Yang mengena ke air itu adalah kaki, kulit, daging, tulang, bulu, zahir, bukan roh. Jannat, arti jannat dua pokok kayu yang rantingnya saling bertemu sehingga cahaya matahari tidak tembus ke bawah. Itu bahasa Arabnya jannat. Taman-taman, pokok-pokok kayu yang besar, ranting dan daunnya bertemu sehingga cahaya matahari tak jatuh ke bawah. Ada orang yang berada di bawah dengan sejuk, dengan tenang. Itu menunjukkan bahwa yang masuk surga itu jasad. Karena yang tidak merasakan panas matahari itu kulit. Adapun roh tidak ada pengaruh bagi dia, mau ada cahaya matahari terhalang daun atau tidak, mau airnya sejuk atau tidak, itu roh tidak berpengaruh. Maka kata ulama, ayat-ayat itu menunjukkan bahwa yang masuk surga itu adalah roh dan jasad. Yang masuk neraka itu juga roh dan jasad. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Jelas menunjukkan di situ jasad. Ketika kulit mereka gosong, kami ganti dengan kulit yang baru. Gosong, melepuh, hancur, ganti kulit baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Inilah yang sulit dipahami oleh orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Apakah nanti kita ini akan hidup lagi? Makanya datang Asi bin Wa'il membawa kulit yang sudah tulang kering putih, tak nampak lagi bekas daging karena lama sudah digurun pasir. Lalu dia tunjuk ke Nabi SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ayuhyi rabbuka hadzal idham, apakah sanggup Tuhanmu menghidupkan tulang yang hancur ini? Nabi diam. Nabi tak bisa menjawab. Sampai akhirnya datang Jibril membawakan jawaban. Qul. Setiap ada kata qul itu ditujukan sebagian besarnya kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad, yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkan tulang itu adalah dia yang menciptakannya pertama kali dulu. Menciptakan tulang dari tidak ada menjadi ada. Lalu setelah ada dibuatnya menjadi tidak ada. Setelah tidak ada dibalikkannya lagi menjadi ada. Maka itu mudah sekali bagi dia. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bangkit kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau orang paham inti ajaran Islam, dari mulai sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, tawaf, sa'i, ta'allul, wukuf di padang Arafah, melontar jumrah, itu semua kesimpulannya adalah bagaimana menanamkan keyakinan bahwa kita ini nanti akan hidup lagi, dan semua perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini itu sebenarnya target yang mau dicapai. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Aku hidup, aku akan mati, dan aku akan kembali menghadap Engkau ya Allah. Puasa juga itu yang ingin dicapai. Kutiba alaikumus shiyam, kamu wajib puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, umat Musa, umat Isa.
tujuan akhir target yang mau dicapai, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan itu kamu takut kepada Tuhan sehingga perilakumu benar, ucapanmu betul, keyakinanmu tulus, pekerjaanmu, makananmu halal, karena engkau yakin bahwa kau akan hidup sekali lagi. Orang mengatakan hidup hanya sekali. Dalam Islam dikatakan kau hidup 2 kali. Hidup yang pertama untuk beramal, hidup sekali lagi nanti untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Sekecil apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, sebesar biji sawi akan ditunjukkan di hadapan Allah. Yarah, makna yarah, ra'a yara, dilihat dengan mata kepala. Sebagaimana saya melihat botol air minum gelas ini, begitulah nanti kita akan melihat segala perbuatan kita didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu orang-orang zaman datuk nenek kita mungkin sulit membayangkan bagaimana perbuatan yang dulu bisa didatangkan pada hari ini. Payah itu, susah. Tapi sekarang begitu mudahnya. Puluhan ceramah saya di Masjid Akramun Nas, di Al-Falah, di masjid-masjid 3 tahun, 4 tahun yang lalu, hari ini ditonton orang seolah-olah live nyata. Apa maknanya? Kalau perbuatan manusia saja bisa mengembalikan wujudnya seolah-olah nyata, maka tak sulit bagi Allah untuk memutarkan rekaman itu kembali. Dan banyak orang yang tak percaya bahwa itu dia. Ibu, bapak menikah 10 tahun yang lalu diputarkan orang rekamannya, lalu orang yang menonton di situ ketika ditontonkan, itu gambar kamu 10 tahun yang lalu, rasa-rasanya bukan saya itu, kok jelek sekali, kata dia. Padahal nyata di depan matanya. Artinya apa? Makin canggih teknologi sebetulnya bukan membuat orang makin jauh dari agama, makin memudahkan untuk menyerap bahwa kita ini nanti akan kembali, dan semua yang dilakukan itu dulu akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai orang yang melihat itu berkata, apa kata dia? Ma li hadzal kitab, mengapa buku catatan ini, print outnya ini, la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar, illa ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Itu pula yang dikatakan Allah dalam surat yang selalu Bapak Ibu baca, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis semua yang mereka lakukan, wa asarahum, bekas-bekas langkah tapak kaki, bekas-bekas sujud di tanah, bekas-bekas yang ada, wa kulla syai'in ahsaynahu, semuanya kami catat, fi kitabim mubin, dalam buku catatan yang nyata. Jadi sebenarnya orang-orang yang beragama bukan Islam, tapi agama itu dulu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Disitulah titik persamaan. Orang Kristen itu pun yakin dia akan kembali nanti hidup lagi. Makanya dia katakan setelah kembali ke kerajaan Allah Bapa di sorga. Cuman bedanya Allah itu dia katakan beranak, lalu punya istri namanya Santa Maria, lalu punya anak namanya Yesus Kristus, ada namanya Allah Bapa. Jadi ketika ditanya Syekh kepada ulama, apa sebenarnya titik persamaan kita agama samawi itu, Islam, Kristen dengan Yahudi? Tuhannya kan beda. Dia syirik, Tuhannya 3, Katolik sampai 4, tambah Santa Maria. Orang Yahudi ada Yahweh, ada Elohim. Kenapa kita masih dikatakan ada titik persamaan? Ada 3 titik persamaan. Pertama, meyakini ada Tuhan. Beda dengan ateis yang mengaku tak ada Tuhan. Kristen mengaku ada Tuhan, Yahudi mengaku ada Tuhan, hanya saja Tuhannya beda. Yang kedua, mengakui bahwa Tuhan pernah mengutus Nabi. Yahudi mengaku diutus Musa, sedangkan Nasrani mengaku diutus Isa. Yang ketiga, mengakui bahwa ada hari pembalasan.
segala perbuatan akan dibalas. Titik persamaan tiga inilah yang mengikat. Hanya saja mereka merusak. Kristen merusak ajaran Musa. Ajaran Musa bagus. Nabi Musa alaihissalam tidak makan babi. Nabi Musa tidak makan babi. Makanya ketika muncul isu puntung rokok itu dari hemoglobin sel darah merah babi, yang pertama unjuk rasa di Amerika itu orang-orang Zeus, Judaism, orang Yahudi. Mereka tidak mau, mereka unjuk rasa, kami tidak mau makan babi. Ramai-ramai mereka turun ke jalan supaya pemerintah Amerika menutup pabrik rokok yang menggunakan sel darah merah babi, karena Yahudi tidak makan babi. Makanya kalau ada orang Islam kuliah ke barat, itu akan dibuat di rumah orang Yahudi, karena ada titik persamaan, yaitu tidak makan babi. Dan orang Yahudi itu berkhitan, karena Nabi Musa dikhitan, Nabi Ibrahim awal dikhitan. Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza, Yahuza punya saudara Imran, Imran itulah ayah anak-anak cucu cicitnya, yaitu Ibrahim, yaitu Musa. Musa punya saudara namanya Harun. Mereka ini berkhitan semua, dan Nabi Isa pun berkhitan. Lalu kemudian ajaran khitan dan babi ini dirusak oleh ajaran Kristen. Seorang laki-laki bernama Saul. Lalu Saul ini mengaku bertemu dengan Yesus di alam gaib, dan dia diangkat. Yesus sudah mengangkat saya menjadi rasul, dan saya dengan ini menyatakan semua orang-orang yang mengatakan bahwa ada binatang yang kotor sebenarnya tidak ada setelah Yesus disalib, kata Saul, dan namanya dia robah menjadi Paulus. Jadi tiga ajaran itu ada titik persamaan, tapi perusakan ajaran itu terjadi. Kristen merusak ajaran Musa, lalu kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW meluruskan kembali. Yang khitan, yang sempat diamandemen itu dihidupkan lagi. Yang babi yang sempat dikatakan halal itu diharamkan lagi. Jadi kalau orang mengikuti sejarah perkembangan agama itu, pahamlah dia, Nabi Muhammad bukan membawa agama baru, tapi dia meluruskan agama lama yang sudah dibengkokkan oleh Paulus. Makanya bunyi ayatnya, al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan agamamu. Allah tidak mengatakan hari ini kubuatkan agama baru untuk kamu. Tidak, hari ini kusempurnakan agamamu. Wa raditu lakumul Islam, aku ridai agama Islam dina sebagai agama kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inti dari tiga ajaran agama itu adalah bahwa nanti kita akan menghadap Allah Ta'ala, dan ketika menghadap itu tak ada tua, tak ada muda. Bapak, ibu, saya, hari ini ada yang tua, ada yang muda, ada yang kecil. Hari itu semuanya sebaya semua. Maka kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga ajuzun, orang tua. Ketika Nabi menyampaikan hadis itu, datang seorang perempuan tua, nenek-nenek, menangis. Kata Nabi, kamu kenapa menangis? Tadi engkau katakan orang tua tak masuk surga, berarti saya masuk neraka. Kata Nabi, maksud saya bukan itu. Maksud saya, orang tua itu semuanya dimudahkan lagi oleh Allah. Karena penduduk surga itu umurnya 30-33. Tidak ada sampai 70, dan tidak pula ada. Kenapa begitu? Karena orang yang bisa menikmati senikmat-nikmat hidup adalah umur 30-33. Lebih daripada itu semuanya menurun. Untuk apa masuk surga umur 70? Menengok bidadari menetes air liur. Maka dibalikkan pada umur yang produktif. Maka kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga ajuzun, orang tua. Maka kalau sekarang orang mengatakan ini tua, ini muda, ini hanyalah duluan menginjakkan kaki ke dunia. Kebetulan bapak lebih dulu dari saya, dan saya lebih dulu dari anak-anak muda kita ini. Itu saya. Maka ketika ada orang angkuh, kamu tak tahu saya lebih tua daripada kamu. Iya pak, bapak lebih dulu datang, saya datang belakangan.
Tapi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tak memandang tahun tinggi tahun rendah. Yang dipandang Allah adalah amal. Siapa yang paling baik amalnya, etos kerjanya, itulah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang paham tentang hakikat pertemuan ruh dengan jasad, yang muda tidak bangga, yang tua tidak rendah diri. Saya sudah tua, kamu ini masih muda, masa hidupmu masih panjang. Orang Islam itu tidak dia pandang itu. Yang dia pandang adalah bahwa Allah pertemukan ruh dengan jasad saya, supaya saya beramal dalam kehidupan ini, nanti akan saya tuai hasilnya ketika saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah buat? Dibuatnya ada ruh, dijumpakannya dengan jasad, diletakkannya di alam dunia, lalu dia nilai hamba itu. Lalu ketika hamba itu baik, dia masukkan ke surga. Kalau hamba itu buat dosa, dia masukkan ke neraka.